Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kali ini kita kembali belajar kimia untuk kelas 11 dengan judul Teori Asam Basa bersama saya Ibu Trining Puspitaningsih Jatmiko. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Contoh bahan yang bersifat asam yang ada di sekitar kita. Ada buah jeruk, ada daun sirih, ini bersifat asam. Biasanya kalau asam itu rasanya masam dan korosif, bersifat merusak gitu ya. Kemudian ketika diuji dengan kertas lakmus, dia akan menghasilkan warna merah. Kemudian promah, milanta, ini obat mah ya, ini yang bersifat basa. Ada deterjen, kemudian ada soda kue, ini bersifat basa. Kalau basa itu sifat umumnya biasanya dia licin dan pahit. Kemudian kalau diuji dengan kertas lakmus, dia akan menghasilkan warna biru. Kalian tentu pernah belajar ini ya, pH, skala pH. Kalau asam berarti pH-nya itu dari angka 0 sampai 6. Kalau 7 itu netral. Sedangkan basa di sini alkalin ya, dari pH 8 sampai 14. Jika dia mendekati 7, angkanya mendekati 7 berarti dia bersifat asam lemah. Kemudian atau bersifat basa lemah. Berarti 6, angka 6 dan 8 dia menunjukkan sifat zat itu bersifat asam lemah atau basa lemah. Basa. Larutan asam dan basa merupakan larutan elektrolit sehingga dalam air akan terionisasi menjadi ion-ion pembentuknya. Teori asam basa yang pertama dikemukakan oleh tokoh yang bernama Arrhenius. Menurut Svante Arrhenius yang dilahirkan tahun 1887, asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidronium atau ion H+. Contoh, HCl Aki atau larutan HCl akan terurai atau akan terion menjadi ion H+ ditambah Cl-. Kemudian asam klorida dikenal sebagai asam lambung karena keberadaannya di dalam lambung sebagai getah pencernaan. Untuk orang-orang yang terkena penyakit MAH berarti dia produksi asam lambungnya tinggi. Makanya tadi ada contoh obat MAH. Obat MAH diberikan untuk penderita sakit MAH agar dia menetralisir asam. Sedangkan basa adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Contoh, NaOH Aki atau larutan NaOH terurai atau terion menjadi ion Na+ Aki ditambah ion OH- Aki. Nah, ini cirinya asam dan basa. Jadi kalau basa ada unsur OH- karena ada mengeluarkan ion OH- maka dia disebut basa. Sedangkan asam karena dia menghasilkan ion H+ atau hidronium. Ini yang disebut dengan asam. Berbagai jenis asam. Nah, rumus-rumus asam ini harus kita hafalkan ya. Ini yang pertama adalah asam fluorida, rumusnya HF. Asam fluorida itu kalau direaksi ionisasi, HF menjadi H+ ditambah F-. Valensi asamnya 1, sisa asamnya F-. Nah, apa sih valensi asam? Valensi asam adalah jumlah ion hidrogen yang dimiliki oleh senyawa asam. Ini karena ion hidrogennya jumlahnya 1, maka ini valensi asamnya 1. Kalau begitu sisa asam itu apa? Sisa asam itu berarti di luar ion H+ ya.
Jadi dia yang muatannya negatif, itu yang sisa asam. Kemudian yang berikutnya asam klorida, HCl, dia terion menjadi H+ ditambah Cl-. Kemudian valensi asamnya 1, kemudian sisa asamnya Cl-. Asam bromida, HBr, terurai menjadi H+ ditambah Br-. Ini kurang min ya. Kalian tambahi di sini Br-. Valensi asamnya juga 1, sisa asamnya min. Sisa asam selalu negatif ya. Kemudian asam sianida, HCN, H+ ditambah Cn-. Sisa asamnya Cn-, valensi asamnya adalah 1. Kemudian ada asam sulfida, H2S. Nah, ini ada duanya ya, H2S. Berarti 2 ini nanti akan pindah menjadi valensi atau koefisien ya, H2. Nah, H2 duanya nanti ini jadi valensinya 2, kemudian sisa asamnya -2. Nah, sisa asamnya -2 seperti ini. Sisa asamnya ionnya sama dengan valensinya. Jadi kalau sisa asamnya -1 berarti dia valensinya adalah -1, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini ada sisa asam yang mengandung O ya, yang mengandung O. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 ini namanya sisa asam biner. Ya, ini sisa asam biner. Jadi isinya atomnya hanya H dengan F, H dengan Cl, H dengan Br. Biner itu artinya 2, jadi terdiri dari 2 atom. Kemudian kalau yang mulai HNO3 sampai ke bawah ini disebut dengan sisa asam oksi. Ini sisa asam oksi karena dia mengandung oksigen. Ya, sisa asam oksi. Yang pertama kita pelajari adalah asam nitrat, HNO3. Ya, ini kalau terurai kamu jangan sampai salah ya mengionkannya. Ini H+ ditambah NO3- ini satu kesatuan. H+ ditambah NO3-. Jadi sisa asamnya siapa? Sisa asamnya NO3-. Nah, ini jangan keliru mengionkannya. Valensinya berapa? Valensinya 1. Berarti sisa asamnya NO3-1. Seperti itu. Kemudian asam sulfat. Nanti lama-lama kalian hafal rumusnya. Ini H2SO4. Berarti ada 2 ini ya. Ada 2, maka nanti akan menjadi valensi. Valensinya 2. Berarti reaksi ionisasinya 2H+ ditambah SO4 2-. 2-nya ingat-ingat di atas ya, SO4 2-. Maka sisa asamnya adalah SO4 2-. Valensinya adalah 2. Kemudian ada asam sulfit. Kalau akhiran at dengan it, biasanya kalau it itu jumlah O-nya lebih sedikit. Ini H2SO3. Nah, ada 2-nya ya. Ini berarti nanti 2-nya akan menjadi koefisien 2H+ ditambah SO3 2-. Nah, 2- jadi ke atas ya. Di bawah, di depan maksudnya, di depan dia menjadi koefisien, nanti naik ke atas menjadi ion. Kemudian valensinya adalah 2. Sisa asamnya SO3 2-. Ya. Kemudian berikutnya ada asam fosfat. Rumusnya H3PO4. Nah, berarti 3-nya ini nanti akan menjadi koefisien atau menjadi valensi. Jadi valensinya 3, ionnya 3H+ ditambah ditambah PO43-. Nah, ini namanya fosfat. PO43-. Sisa asamnya menjadi PO43-. Nah, kemudian ada asam fosfit. O-nya lebih sedikit ya. Rumusnya H3PO4 terion menjadi
3H plus ditambah PO33-min. Nah, ada 3-nya, maka 3 yang atas ini atau 3 yang di depannya H menjadi valensi. Berarti sisa asamnya PO33-min. Ya. Kemudian ada asam asetat. Nah, asam asetat ini kamu sering dengar kalau di rumah namanya asam cuka. Asam asetat atau asam cuka. Dia kalau terion menjadi H+. Nah, ini H plusnya yang mana nih? H plus yang belakang sini ya. Nah, kalau yang lain-lain yang dari atas sini ya, mulai HF, HCl dan seterusnya sampai H3PO4 itu hanya ada di depan. Ya, ion hanya ada di depan. Tapi khusus untuk asam cuka itu ion H plusnya ada di belakang. Jadi CH3COOH terion menjadi H+, ini H plusnya yang belakang sini ya, H plus ditambah CH3COO-. CH3COO-, karena min berarti kan dia valensinya 1 ya, valensinya 1, maka sisa asamnya adalah CH3COO-. Kemudian yang berikutnya asam oksalat. Asam oksalat. Ini rumusnya H2. Nah, berarti ini 2-nya jadi valensi ya, H2C2O4. Kalau kita ionkan menjadi 2H plus ditambah C2O4 2- ya. Ingat-ingat kalau dia koefisiennya 2 berarti valensinya 2. Kemudian muatannya atau ionnya juga -2 karena muatan dari asam ini nanti akan menjadi muatan asam ini berasal dari koefisien ya, berasal dari koefisien H+. Kemudian yang terakhir ada asam benzoat. Asam benzoat itu kita ambil asamnya juga yang belakang ya, ini yang belakang. Berarti H+ ditambah C6H5COO-. Valensi asamnya 1, kemudian sisa asamnya C6H5COO-. Kalau misalnya ditanya F- nama sisa asamnya apa ya, kalian lihat belakangnya ini ya. Kalau dia biner biasanya akhirannya ida ya, biner. Fluorida, klorida, bromida, ini nama sisa asamnya. Jadi akhirannya itu ida jika dia senyawanya biner. Ini akhirannya ida. Fluorida, klorida, bromida, sianida, sulfida. Tetapi kalau sisa asamnya oksi, maka dia diakhiri at atau it ya. Ada asam sulfat, ada asam sulfit, ada asam fosfat ya. Ini juga ada asam nitrit, tapi tidak tertulis di sini ya. Ini beberapa contoh senyawa asam yang mudah-mudahan kalian bisa memahami dan nanti suatu saat juga bisa menghafalkan. Sekarang kita belajar berbagai jenis basa. Ini ada tabel basa ya. Kalau tadi kita belajar asam, rumus basa yang pertama atau yang sangat terkenal kalian sering mendengarkan natrium hidroksida. Rumusnya NaOH ya. Kalau terion menjadi Na+ ditambah OH-. OH- ini namanya ion hidroksida. Ini ada valensi basa. Apa itu valensi basa? Valensi basa adalah jumlah ion hidroksi yang dimiliki oleh senyawa basa. Ini jumlah ionnya berapa? Oh, jumlah ionnya 1, berarti dia valensinya 1. Jumlah ion itu sama dengan koefisiennya. Kemudian kalium hidroksida. Rumusnya KOH. Berarti terion menjadi K+ ditambah OH-. Valensinya adalah +1. Magnesium hidroksida. MgOH 2 kali. Ini rumusnya dihafalkan ya, MgOH 2 kali. Ini 2 kali berarti Mg-nya 2+. MgOH 2 kali. Mg 2+ ditambah 2 OH-. Nih, 2 OH-. Kemudian valensi basanya adalah 2 karena ada angka 2 di depan OH. Ini kalau ditanya kenapa ini Bu Mg-nya kok 2+?
Sedangkan K sama natrium kok plus 1. Nah, ini ada teorinya ya. Kalau dia golongan 1A, berarti dia ionnya plus 1. Kalau dia golongan 2A, berarti ionnya plus 2. Ini kalian hafalkan. Kemudian kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida itu juga golongan 2A ya, berarti 2 plus nantinya. Berarti rumusnya gimana? Rumusnya CaOH 2 kali dia terion atau terurai menjadi Ca2 plus ditambah 2OH-, maka dia valensi basanya adalah plus 2. Kemudian barium hidroksida. Barium hidroksida. Barium itu mempunyai ion 2 plus karena dia golongan 2A. Ba2 plus ditambah 2OH-. Berarti kalau di sini ionnya 2, maka koefisiennya juga 2, itu artinya dia valensinya juga 2. Kemudian besi 3 hidroksida. Besi 3 hidroksida berarti dia 3 plus ionnya. Besi rumusnya FeOH 3 kali. FeOH 3 kali. Berarti nanti ionnya 3 plus, koefisiennya juga 3, valensi basanya juga 3. Ya, kemudian besi itu punya 2 macam valensi, jadi ada yang besi 2, ada yang besi 3. Nah, maka namanya harus diberi dalam kurung ini ya. Besi 3 hidroksida, yang ini besi 2 hidroksida. Sedangkan yang lain natrium, kalium, magnesium, kalsium dan barium ini tidak diberi angka dalam kurung 2, dalam kurung 1, tidak, karena unsur-unsur ini yang di atas ini hanya mempunyai satu jenis valensi. Valensinya cuman ini aja, jadi kalian nanti hafalkan ya. Ini kalau besi 3 hidroksida berarti kita punya rumus FeOH 3 kali. Kalau besi 2 hidroksida berarti rumusnya FeOH 2 kali. Maka 2 ini menjadi ion, 2 menjadi koefisien, 2 juga menjadi valensi. Kemudian aluminium hidroksida AlOH 3 kali. Al golongan 3A ya, berarti kita punya ion Al13 ditambah 3OH-, maka valensi basanya adalah 3. Kemudian strontium hidroksida. Strontium itu golongan 2A, berarti dia terionisasi menjadi Sr2 plus ditambah 2OH-, valensinya 2. Berarti untuk jenis-jenis asam dan basa itu siswa harus menghafalkan ionnya ya. Nanti seiring dengan berjalannya waktu insya Allah kamu bisa menghafalkan kenapa ini plus 2, kenapa ini plus 1 dan seterusnya. Kita lanjut ke teori asam basa yang kedua, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Johannes Bronsted dan Lowry mengusulkan bahwa yang berperan memberikan sifat asam dan basa adalah ion H+. Jadi tokoh ini mengatakan berarti asam basa itu tergantung dari ion H+-nya menurut Bronsted-Lowry seperti ini. Maka menurut dia asam adalah zat yang dapat memberikan proton atau H+. Jadi istilahnya proton ya. H+, dia mengatakan proton, atau yang kelebihan H+, atau kelebihan proton, sehingga dia bisa mendonorkan proton. Ya, istilahnya dia itu kaya proton, kaya H+, sehingga dia bisa memberikan protonnya. Sedangkan basa sebaliknya, berarti dia tidak kekurangan proton. Nah, maka dia menerima proton sehingga dia menjadi akseptor proton. Nah, ini istilah lainnya, ada donor, ada akseptor. Istilah H+ dia mengatakan itu adalah proton. Contohnya seperti ini. Nah, kita punya reaksi H2OL liquid, ya ini ya liquid, ditambah aki NH3 berarti larutan NH3 setimbang menghasilkan NH4 plus aki ditambah OH-. Nah, dari unsur-unsur ini H2O, NH3, NH4 plus dan OH-, kita harus bisa menentukan mana yang asam, mana yang basa. Nah, kemudian dia berkonjugasi, ya berpasangan. Dalam teori asam basa Bronsted-Lowry ini ada teori istilahnya konjugasi atau pasangan. Ya. Pasangannya pasangan apa? Pasangan asam basa.
Maka kita harus tentukan mana yang berpasangan dari ini ya, pasti yang mirip ya. Kalau H2O mesti pasangannya sama O-. Kita tinggal tentukan aja mana yang asam, mana yang basa. Ini disebut asam kenapa? Karena dia kelebihan H+ ya. Sedangkan di sini ada OH- kan kurang nih, kurangnya itu harus 1 ya. Nah, ini basa 1. Ini berarti H2O sama OH- nanti berpasangan. Asam 1 pasangannya basa 1. Nah, ini NH4+ pasangannya dengan NH3 berarti yang mirip ya. NH dengan NH, OH dengan OH. Karena ini hanya 4 ya, yang ini hanya 3 ya, yang hanya lebih sedikit berarti dia merupakan basa. Nih, maka kita tarik pasangannya. Konjugasinya yang mana nih? Nih, berarti asam 1 sama basa 1 itu berpasangan. Asam basa konjugasi. Kemudian basa 2 dengan asam 2. Ini berpasangan. Seperti ini ya. Jadi di ruas kiri harus asam basa, di ruas kanan juga asam basa. Cuman kalian tentukan mana yang berpasangan pertama, mana yang pasangan kedua. Cirinya berpasangan gimana? Yang mirip ya, unsur-unsurnya itu yang mirip. N dengan H, ya N dengan H. Yang kelebihan asam, yang kelebihan H+ itu asam, yang kekurangan H+ itu basa. Selisihnya hanya 1 ya lebihnya. Pada reaksi yang kedua, CH3COOH ditambah dengan H2O, dia menghasilkan CH3O+ ditambah CH3COO-. Nah, seperti tadi berarti kita harus tentukan mana asam dan basanya. Ini yang berpasangan pasti ini ya, CH3COOH dengan CH3COO-. Asamnya adalah CH3COOH, kemudian basanya adalah CH3COO-. Nah, ini pasangan pertama atau konjugasi pertama. Sedangkan yang kedua ini adalah H2O dan H3O+. Nah, kalian lihat ya, dibedakan dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama H2O-nya kelebihan H, kalau yang kedua ini H2O-nya kekurangan H. Pasti yang H3O+ ini adalah asam. Ini asam, sedangkan H2O-nya ini basa. Jadi agak beda dengan yang pertama tadi ya, malah kebalikannya. Maka kita bisa cari pasangannya yang sama ya, yang kuning dengan yang kuning ini konjugasi yang pertama, yang biru dengan yang biru konjugasi yang kedua. Nih, nah sekarang kita fokuskan ke H2O ini ya. Di sini H2O dari kedua contoh tersebut, H2O pada reaksi pertama bertindak sebagai asam dengan memberikan hidrogen pada molekul NH3. Nah, contohnya tadi kayak gini ya. H2O ditambah NH3 ya. Jadi H2O ini bersifat sebagai asam dengan memberikan ion H+ kepada NH3. Nah, basanya ini dikasih ion H+. Nah, kalau yang kedua ini H2O bertindak sebagai basa dengan menerima proton atau menerima ion hidrogen dari molekul CH3COOH. Jadi satu sisi ya. Ya, dalam satu sisi itu ada asam, ada basa. Basanya itu pasti dia menerima H+ dari asamnya. Seperti itu. Beberapa molekul atau ion dapat bertindak sebagai asam maupun basa seperti H2O. Berarti H2O yang contoh pertama sebagai asam, H2O yang kedua bertindak sebagai basa. Kedua sifat seperti ini dikenal dengan istilah senyawa amfoter atau amfiprotik, yaitu ion yang bertindak sebagai asam maupun sebagai basa. Kita lanjutkan ke teori asam basa yang terakhir, yaitu teori asam basa Lewis. Dalam teori asam basa Bronsted-Lowry melibatkan adanya transfer proton dari asam ke basa. Padahal ada reaksi-reaksi tertentu yang tidak melibatkan transfer proton. Misalnya reaksi antara BCl3 dan NH3. Menurut Lewis, asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron. Sebaliknya, basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron. Begini penjelasannya.
Teori asam basa Lewis dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi-reaksi dari senyawa yang tidak memiliki ion hidrogen maupun ion hidroksida. Contohnya seperti ini. H+ ditambah NH3 menghasilkan NH4+. Maka kita tentukan dari H+ dan NH3 mana yang bersifat asam, mana yang bersifat basa menurut Lewis. Nah, menurut Lewis, asamnya adalah H+. Nih. Kemudian basanya adalah NH3. Kenapa? Karena NH3 masih memiliki pasangan elektron atau masih memiliki PeB. Ya, nah ini penjelasannya bagaimana? Ini penjelasannya tentu kalian ingat di kelas 10 ya. Di kelas 10 itu kalau H hidrogen itu adalah golongan 1A. Kalau golongan 1A dia mempunyai elektron valensinya sama dengan 1. Elektron valensi untuk menggambarkan rumus Lewis ini kita biasanya menggunakan titik silang ya, dot cross teori Lewis. Titik silang ini hanya kita gambarkan silang aja ya. Kemudian silangnya 1 ya, karena elektron valensinya 1. Kemudian kalau nitrogen itu berarti dia golongan 5A. Di golongan 5A. Berarti harus hafal golongan ya. Golongan 5A. Elektron valensinya sama dengan 5. Berarti kalau 5 nitrogen itu punya 5 titik. Kita pakai elektron valensinya nitrogen titik. Dan elektron valensi itu semua harus berpasangan, ya, dia tidak boleh sendirian. Tetapi kalau masih jadi unsur yang berdiri sendiri H atau nitrogen sesuai kita gambar elektron valensinya sesuai dengan kenyataannya. Ini karena 5 kemudian dipakai 3 untuk berikatan dengan H, berarti dia kan masih sisa 2 ya. Masih sisa 2 elektron valensi. Nih. Kemudian yang 3 ya, yang 3 digunakan berikatan dengan H. Nih, kalau dia berikatan dengan H jadinya seperti ini. N mempunyai 2 pasangan elektron atau PeB, kemudian yang 3 dia berikatan dengan H ya. Dia berikatan dengan H. Nah, dia berikatan dengan H ini disebut dengan pasangan elektron ikatan atau PeI. Nih, PeI. PeI-nya nanti kita bisa gambarkan seperti ini ya. Seperti garis ini. Nah, garisnya ini PeI. Diganti garis gini juga boleh ya. Nih. Diganti garis titik silang berarti garisnya ini dari titik silang gini ya. Ini dari titik silang, kemudian kita ganti garis. Ini dari titik silang. Sedangkan H+ itu artinya melepas. H itu punya satu elektron valensi, satunya pun itu dilepas, artinya H itu sudah tidak memiliki elektron valensi lagi. Karena dia tidak memiliki elektron valensi, maka NH3 memberikan pasangan elektronnya untuk dipakai bersama dengan H. Nah, ini ya. Karena NH3 memberikan pasangan elektronnya, maka NH3 disebut bersifat basa. Sedangkan H+ karena dia menerima pasangan elektron dari NH3, maka H+ ini bersifat asam. Ya. Kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya tinggal digabung saja ini pasangan elektronnya jadi di atas ini ya, jadi ada garis yang ke atas. Kemudian ada plus. Ya, jadi hasil akhirnya NH3 H+ ditambah NH3 menghasilkan NH4+. Yang bersifat asam adalah H+, yang bersifat basa adalah NH3. Sekarang kita coba latihan yang kedua. Reaksinya antara BCl3 dan NH3 menghasilkan Cl3BNH3. Nah, ini suruh menentukan mana yang asam, mana yang basa, ya. Nah, reaksinya seperti ini. Ini BCl3-nya asam. Kemudian NH3-nya basa. Alasannya kenapa? Nih, alasannya NH3 tadi kita sudah bahas ya. N masih mempunyai 2 Pe.
pasangan elektron bebas PeB. Ini karena dia memberikan ke B, maka B-nya itu dia bersifat asam karena dia menerima 2 pasangan elektron dari NH3. Nah, sekarang kalau kamu tanya, Bu, ini gambarnya kok bisa seperti ini? Nah, B itu ada di golongan 3 boron ya, golongan 3A. Golongan 3A berarti elektron valensinya 3. Kita bikin B itu menggunakan cross ya. Kemudian Cl itu golongan 7A. Golongan 7A berarti elektron valensinya sama dengan 7. Nah, 7 itu kan harus berpasangan nih. Berarti yang belum berpasangan 1 ya. Nih, yang belum berpasangan 1. Kemudian yang 3 itu sudah berpasangan. Ya, yang 6 sudah berpasangan. Ini berarti belum berpasangan ini 1. Kemudian antara 3 sama 7 ini kita gabung biar jadi senyawa yang seperti ini, biar jadi rumus struktur yang begini. Ya, kita gabung. Berarti B-nya center ya, B-nya di tengah. Kemudian dia punya 3. 3 ini diberikan semuanya kepada Cl. Cl kan punya 1 yang belum berpasangan. Nah, 1 yang belum berpasangan dia minta pasangan nih, minta elektron ke B. Nih jadi PeI. Nanti jadi garis seperti ini ya. Kemudian yang di sini juga sama. Ya. Dia minta ke B biar berpasangan ya. Kalau sendirian kan sepi ya. Ya, jadi berteman. Nah, dia berteman dengan B. Kemudian ini Cl yang di kanan kiri bawah ini tidak saya tulis ya karena dia bebas dan tidak berikatan dengan siapapun. Jadi yang difokuskan adalah yang center, yang pusat. Pusatnya siapa? B. B ini sudah habis elektronnya, semua sudah digunakan dengan Cl. Karena dia sudah habis elektronnya, maka dia siap menerima pasangan elektron dari N. Karena itu penulisannya jadi Cl3 ya. Jadi Cl3Bn ini digabung jadi 1Bn. Nah, karena yang berikatan itu B dengan N. BnH3. Jadi mana yang asam? Yang asam adalah BCl3. Mana yang basa? Yang basa adalah NH3. Mudah-mudahan kamu mengerti. Berikutnya kita latihan soal ya. Coba soal nomor 1. Tuliskan reaksi ionisasi zat-zat berikut di dalam pelarut air menurut Arrhenius. Jadi kalau menurut Arrhenius ada H+ dan ada OH-. Yang pertama, HCOOH. Nah, namanya apa ini? Ini namanya asam metanoat ya. Ini asam metanoat. Kalau asam berarti nanti muncul ini ya. Muncul H+, metanoat. Nah, kalau muncul H+ berarti nanti kita ionkan ada H+-nya. Ini H+-nya di mana? Ini kalau asam metanoat. Nah, ini yang belakang ya. Kalau ada OO itu berarti dia OAT ya. H+ ditambah HCOO-. Nah, ini asamnya, ini metanoatnya. Kemudian yang berikutnya HClO2. Ini namanya asam klorid. Asam klorid. Nah, ini berarti kalau kita ionkan menjadi H+ ditambah ClO2-. Nah, maaf ya ini tulisannya nggak jelas. Nanti kamu perbaiki sendiri di catatanmu. H+ ditambah ClO2-. Ini namanya klorid, asam klorid. Nih. Kemudian yang berikutnya NH4OH. Ini ada OH-nya ya. Kalau ada OH-nya berarti kita ionkan menjadi NH4+ ditambah OH-. Ini namanya amonium hidroksida.
Amonium hidroksida. OH itu hidroksida. Kemudian yang D, H2CO3. Nih, H2CO3 berarti ini elektron valensinya 2 atau valensinya 2 ya, valensi asamnya 2. Kalau ini valensi basanya 1, ini valensi 1 asam klorid, kemudian ini asam metanoat juga 1. Ini kalau kita ionkan menjadi 2H+ ditambah CO3 2-. Nih 2 yang di depan jadi koefisien, ini juga nanti di atas naik menjadi ion. Ini soal yang pertama. Kemudian yang kedua, tentukan pasangan asam basa konjugasi. Nah, ini berarti Bronsted-Lowry ya. Asam basa konjugasi dari reaksi ini. HSO4- ditambah CO2- menjadi SO42- ditambah HCO3-. Nah, kalau yang namanya pasangan kamu cari yang mirip ya. Ini HSO4- pasti mirip dengan SO42-. Nah, ini konjugasi. Ya, kira-kira asamnya yang mana? Pasti kamu bisa menjawab ini asam ya. Ini asamnya. Kemudian basanya yang ini ya. Ini basa 1. Ini asam 1. Nah, pasti CO3 2- dengan HCO3-. Nah, selisihnya 1H ya. Nah, berarti ini adalah asam 2. Ini asam 2, kalau yang ini berarti basa 2. Basa 2. Mudah-mudahan 2 soal ini bisa dimengerti ya. Kita lanjut soal yang ketiga, sebutkan asam konjugasi dari. Nah, ini pertanyaannya asam konjugasi. Berarti sebutkan pasangannya. Cari pasangannya. Bagaimana pasangannya? Kalau NH3 pasangannya gimana? Sebutkan asam konjugasi. Berarti NH3 itu dia sebagai basa. Seperti ini ya. Berarti NH3 sebagai basa. Disuruh mencari asamnya. Nah, asamnya berarti apa jawabannya? Ya, asamnya itu kita tentukan kalau asam itu kan kelebihan H+. Kalau basa berarti dia kekurangan H+. Nah, ini kelebihan H+nya dikasihkan ke NH3, berarti ini basanya ditambah H+. Nah, basanya ditambah H+. Kalau ditambah H+ jadi gimana? Nah, kita hitung ini N-nya 1 hanya jadi 4. N-nya 1 hanya jadi 4. 4 ini ada plus ya, plusnya kamu ikutkan. Ya, jadi asam konjugasinya adalah NH4+. Gini ya, paham ya? Terus yang kedua, kalau HPO4 2-. Asamnya mana? Nah, sama ya, berarti dia sebagai basa. Ini sebagai basa, kemudian dicari asamnya. Nih, dicari asamnya. Kalau basa berarti ini ditambah H+. Ya. Kalau dia ditambah H+ berarti asamnya ini jadi hanya jadi 2 ya. Ini hanya jadi 2. H2 kita tulis lengkap dulu, ionnya nanti dihitung belakangan. H2PO4. Nah, H2PO4. Nah, kalau menghitung ion bagaimana? Ini kan jumlahnya -2 ya. Ini -2 ditambah +1 ditambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan -1. Berarti nanti kita menuliskan asam konjugasinya adalah H2PO4-. Nah, sesuai dengan muatannya. H2PO4- sama dengan muatannya. Sama seperti ini kok +1 dari mana? Ini kan 0 ya. 0 ditambah 1 sama dengan +1. Nah, ini jadinya 1 seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir, tentukan basa konjugasi. Nah, berarti yang ditanyakan basanya mana, yang diketahui asamnya ini ya. Nih, HSO
HSO4- berarti dia sebagai asam. HSO4- dia sebagai asam. Kalau sebagai asam disuruh menentukan basanya. Nih, kita bikin basanya. Nah, sama seperti ini ya. Kalau basa dia berarti minta H+, butuh H+, ya. Nah, berarti kita tambah H+. Kalau ditambah H+, kira-kira jadi apa ini? Jadi apa asamnya? Basanya jadi apa? Ini kan sudah asam ya. Berarti hanya hilang ya karena sudah lepas di sini hanya. Berarti tinggal SO4. Nah, SO4. Nah, sekarang muatannya ini mau kita isi berapa? Nah, muatannya cara ngitungnya seperti ini. -1, ini kan -1 ya. Sama dengan ini plusnya kan 1. Sama dengan +1. Berarti ini kira-kira ditambah berapa? Biar sama dengan -1. Ditambah -2 ya. -1 sama dengan 1 ditambah titik-titik. Berarti titik-titiknya kita isi -2. -2 ditambah 1 sama dengan -1. Kalau begitu bahasa konjugasinya adalah SO4-2. SO42- sama saja ya. Nih, kemudian yang B, ini maksudnya B ya. Ini maksudnya yang B. H2F+. H2F+. Berarti dia sebagai asam. Nih, sebagai asam. Kemudian ditanya basanya. Basanya gimana? Basanya lepas H+-nya ya. Ditambah ini H+-nya 2, berarti dilepas 1, berarti tinggal HF saja. Nah, sekarang HF-nya ada ionnya enggak? Nah, kita hitung ya. Ini kan dia muatannya 1. Sama dengan ini 1. Nah, 1 sama dengan 1, berarti ini mau kita isi berapa? Udah sama ya? 1 sama dengan 1 berarti kita isi 0. Kalau begitu HF plus bahasa konjugasinya adalah HF. Alhamdulillah materi kita cukupkan sampai di sini dulu dan pelajari berbagai macam ilmu, ibarat pelangi yang indah yang akan membuat kita mengerti tentang banyak hal. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.